uh, kita bersama-sama dapat berkumpul lagi pada kajian rutin, crispy rutin maksudnya, crispy rutin pertemuan ke-7 ya. Dan sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya, serta kita semua sampai akhir zaman. Amin. Dan kali ini kita mau memulai kajian kita pertemuan ke-7 ya. Dan sebelumnya saya meminta maaf kepada para peserta kajian yang ya. Waktu pekan kemarin itu kita ada miskomunikasi ya. Jadi harusnya kita ngebahas itu dari hadis ke-21. Tapi kita langsung loncat ke 24 dan ke 25. Jadi sekarang kajian hari ini kita mau throwback. Kita ke belakang lagi. Jadi kita mau ngebahas dari hadis yang 21. Kayak gitu. Seperti itu ya Ustadz. Dan pematerinya atau Ustadznya sudah dikenal kita semua. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Apa kabar Ustadz? Baik. Apakah sudah siap Ustadz? Boleh, insya Allah. Baik. Baik, sebelum Masya Allah. Ustadz. Sebelum kita memulai kajian, angka baiknya para peserta kajian agar menyimak dan jika tidak ada halangan untuk mengaktifkan kameranya ya, dan tetap menjaga adab-adab ketika bermajelis ilmu supaya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh materi mendapatkan keberkahan kepada kita dan kita semuanya paham seperti itu ya. Baik, kepada Ustadz Dede, tafadhol, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa serta mahasiswi dari kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang, juga ikhwah yang lainnya. Alhamdulillah ya, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, terutama hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita masih istiqomah di dalam dinul Islam, masih beriman kepada Allah, masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, serta masih loyalitas atau mahabbah kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam serta risalah yang dibawa oleh beliau. Juga alhamdulillah kita diberikan nikmat secara khusus ya pada kesempatan siang yang penuh barokah ini, di mana kita diberikan taufik atau hidayah berupa amalan sehingga bisa memakmurkan waktu yang Allah berikan kepada kita semua dengan talabul ilmi, dengan bermajlis, dengan jalan virtual lewat aplikasi Zoom,
Tentu ini adalah hal yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri bahwasanya kita bisa melakukan bentuk ibadah kepada Allah, bentuk taqarrub kepadanya dengan talabul ilmi, mengaji, sebagaimana yang kita lakukan saat ini melalui majelis media yang sederhana, yaitu lewat majelis virtual saat ini. Baik jamaah, sebelum kita memulai ya ta'lim atau pembelajaran dari hadis arba'in yang sedang kita fokuskan, tentu saya mengulang kembali dari perkataan moderator untuk senantiasa menjaga adab ketika bermajlis, baik secara offline ataupun online. Kenapa? Karena agar senantiasa kita mendapatkan keberkahan dan kita paham dengan ilmu yang sedang kita pelajari. Intinya, kita sedang beribadah, sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majlis ini. Jadi bagaimana namanya ketika seorang beribadah atau bertaqarrub, tentu dengan akhlak, dengan adab, dan dengan performan yang memang baik. Baik, jamaah, sebelumnya saya minta izin dulu ya sebentar. Taib apaan ya, karena mendadak tadi bersin dan pilek. Tapi kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-21 yang memang hadis ini belum kita singgung, belum kita bahas di perjumpaan yang lalu karena memang ada komunikasi ya. Dan masuk dalam pembahasan yang ke-21 ini hadis yang bermuatan tentang masalah al-iman wal istiqomah. Jadi keimanan dan istiqomah. Silakan mungkin dari ikhwah semua ada yang ingin perwakilan dalam membaca dan menerjemahkan, silakan. Afdol. Silakan. Kang Alif bisa dikoordinir, silakan agar majelis kita hidup dan interaktif. Baik, kepada kita kajian mungkin ada yang ingin membacakan hadis yang ke-21. Kalau ada. Oke, di sini boleh, ada Kang Teguh. Boleh. Silakan. Ya. Yang lain ya. Boleh dibantu, Kang, share screen. Screen-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan ibnu Abdillah Tsaqafiyah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi tsumma istaqim rawahul Muslim. Artinya dari Abu Amir, ada yang menyebutkan Abu Amrah, Sufyan bin Abdillah At-Tsaqafi radhiyallahu an berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu ungkapan tentang Islam yang tak akan kutanyakan kepada seorang pun selain engkau. Beliau bersabda, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Baik, jazakallah khair ya atas pembacaan hadisnya.
Ayuhal ikhwah wa ayatul akhwat. Hadis yang dibacakan tadi, nomor hadis ke-21 dari hadis Arba'in yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, ya, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'iyah. Hadis ini pendek jamaah, simpel, dan tentu sesuai dengan sifat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, jawami'ul kalim, di mana Nabi ini ketika melakukan perkataan, pembicaraan lewat hadis-hadisnya simpel, padat dan jelas, serta syarat dengan makna. Dan tentu pula kalau kita pahami, renungi, dan amalkan hadis ini luar biasa. Kualitas agama kita ini akan baik dan kehidupan dunia kita akan terjaga sekaligus menjadi penyelamat nanti ketika di kehidupan akhirat. Karena agama kita ini tidak lepas dari 2 poin, yaitu iman dan istiqomah. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Amr atau Abu Amr Sufyan bin Abdillah. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qaulan." Katakan kepada saya satu perkataan di dalam agama Islam, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang nanti tidak akan saya tanyakan lagi tentang hal tersebut selain kepada Anda. Qala, Nabi mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Nabi, katakanlah, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim secara tersendiri, ya, yang termasuk salah satu kategori tingkatan hadis yang sahih setelah derajat dari tersendirinya Imam Bukhari. Ayo ikhwah wa ahyatul akhwat, lihat bagaimana seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta petua atau minta wejangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah kebaikan ya di dalam urusan agamanya. Inilah potret dari kualitas sahabat generasi yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka banyak bertanya tentang agama kepada Nabi dengan 2 tujuan. Yang pertama memang ilmu, yang kedua pengamalan. Ya, beda dengan kebanyakan orang zaman sekarang. Nanya wawasan tapi diamalkan dan tujuan untuk diamalkan, bukan semata-mata catatan saja, wawasan saja. Kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah perkara yang terkait masalah agama, menunjuk di akhirat, menghib tentang masalah iman. Sama yang mati subhanahu wa ta'ala, iman ini kita Allah kata Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Apa nih Fafillah? Baik, kata Allah, istiqomahlah Anda, kata Allah, istiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu dan bertobatlah dengan orang-orang yang ada bersamamu. Dan dalam surat Fussilat ayat 30 ini ayat yang menjadi asasi di dalam
urusan iman dan istiqomah. Di mana Allah Ta'ala mengatakan innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya apa? Ini adalah masalah keimanan. Artinya ketauhidan, akidah yang benar. Lalu mereka beristiqomah. Nah, artinya menjalankan ketaatan ketika orang berkonsekuensi Tuhan, Allah sebagai Tuhan dan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan turun kepada mereka malaikat. Dan malaikat berkata, janganlah kalian takut dan bersedih dan berikan kabar gembira dengan surga terhadap orang-orang yang istiqomah yang akan dijanjikan kepada kalian, kata para malaikat. Artinya nanti untuk penguatan ketika sakaratul maut atau penguatan ketika dalam masalah menghadapi rentetan pada hari kiamat. Baik jamaah, itu permasalahan tentang iman dan istiqomah baik definisi ataupun penjelasannya. Sehingga dalam hal ini bisa kita mengambil kesimpulan dari hadis yang kita bacakan bahwasanya yang pertama ialah annahu ajma wasiyah wa anfa'u wasiyah ma tadammanahu hadzal hadis. Jadi hadis ini menghimpun dari wasiat dan juga wasiat yang paling bermanfaat di mana Nabi menyuruh kepada Abu Amr yaitu untuk senantiasa beriman dan istiqomah. Lalu yang kedua, annal imana billahi la yakfi anil istiqomah. Bahwasanya iman kepada Allah saja tidak cukup. Jadi harus senantiasa adanya istiqomah di dalam agama. Jadi taat, beribadah, amalan soleh. Lalu yang terakhir, anna dinal islami mabniun ala hazaini amroini. Jadi agama kita ini dibangun di atas dua perkara. Yaitu apa? Iman yang tempatnya dalam hati, kemudian istiqomah yang tempatnya dalam jawareh ataupun anggota badan. Sehingga disinilah menunjukkan kualitas agama seseorang sekaligus menjadi keselamatan seseorang ketika iman dan istiqomah tertancap di dalam dirinya. Baik, hadis yang ke-22 ya tentang masalah al-iqtisar 'alal faraid. Jadi mencukupkan dengan masalah hal-hal yang wajib saja. Ya, baik. Baik, tafadhol Kang Rijal untuk dibacakan hadis yang ke-22. Baik, ya baik Kang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannah qala na'am. Wa Muslim wa ma'na haramtul haram ijtanabtu wa ma'na al-ahlaltul halal fa'altu mu'taqidan hillah. Yang artinya dari Abdullah Jabir bin Abdillah Al-Ansari menjelaskan bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah. Ia berkata, bagaimana pendapatmu jika aku telah mengerjakan sholat atau maktubah atau sholat fardu 5 waktu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya dengan suatu apapun. Apakah aku bisa masuk surga? Dia menjawab, ya, hadis Sahih Muslim. Maknanya mengharamkan yang haram adalah menjauhinya, sedangkan menghalalkan yang halal berarti melakukannya dengan penuh keyakinan akan kehalalannya. Baik. Jazakallah khair ya kepada Al-Ahrizal Faruqi yang telah membacakan hadis beserta terjemahnya. Hadis ini
kalau di buku antum semua, yaitu jalan menuju surga. Ada lain ulama yang memberikan bab atau judul yaitu al-iqtisar 'alal faraid. Jadi mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja, sehingga hal tersebut bisa menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Memang demikian, ikhwan. Bahwasanya wali Allah atau kekasih Allah itu ada yang memang hanya melakukan suatu kewajiban Allah saja, dan tentu dengan meninggalkan keharaman. Ada yang menjadi wali atau kekasih Allah itu yang memang melakukan kewajiban sekaligus melakukan sunnah-sunnah dari kebaikan yang ada atau sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dua-duanya adalah kebaikan, dan yang paling tinggi derajatnya yaitu ketika seseorang melakukan amalan kewajiban diiringi dengan melakukan amalan yang sunnah. Dan hadis ini sangat baik untuk kita amalkan ketika kita memang antusias menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan apa yang menjadi arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka orang tadi berkata, ara'aita idza shalaita al-maktubati? Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika aku sholat wajib, wasumtu ramadhana, dan aku berpuasa pada bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul harama, dan aku mengharamkan apa yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahkan sesuatu dari hal itu, adkhulul jannata, apakah saya bisa masuk surga? Qala, Nabi kita mengatakan na'am, iya. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik jamaah. Lalu Imam Nawawi mengatakan makna haramtul haram. Jadi makna ungkapan saya mengharamkan yang haram yaitu ijtinabtuh, di mana saya menjauhinya. Wa makna ahlaltul halala, dan adapun saya menghalalkan yang halal, fa'altuhu mu'taqidan hillah. Jadi saya melakukannya karena berkeyakinan akan kehalalan hal tersebut. Baik, ini kalau kita perhatikan besar ya pertanyaannya. Jadi bertanya perkara-perkara yang bisa memasukkan ke dalam surga. Hanya saja seseorang tersebut melakukan suatu peribadahan, lalu ditunjukkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ibadah yang dia lakukan dari yang poin-poin disebutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah bisa masuk dalam surga? Kata Nabi, iya bisa. Baik jamaah. Yang pertama terkait masalah sholat 5 waktu, jelas ya. Ini kita tidak akan singgung lagi lebih banyak. Sholat 5 waktu nih, saking pentingnya. Nanti kita akan kupas di fawaidnya. Lalu puasa Ramadan jelas. Nah, kemudian muncul menghalalkan yang halal. Apa nih ya? Ada pilek nih. Bentar ya. Baik. Lalu menghalalkan yang halal, ini kan luas cakupannya. Halal di dalam urusan muamalah, halal dalam urusan makanan, minuman. Tentu ketika memang syariat membolehkan, tidak ada unsur larangan, maka seseorang melakukan hal tersebut, artinya berkeyakinan itu halal dan melakukannya, maka dia selamat di dalam urusan agamanya. Artinya tidak terjerumus kepada yang haram pula. Dan juga sebaliknya, mengharamkan apa yang memang haram. Artinya menghalalkan apa yang halal tentu dengan konsep syariat ya, bukan dengan konsep hawa nafsu. Begitupun mengharamkan apa yang haram dengan konsep syariat juga, dengan ilmu, jadi bukan dengan hawa nafsu. Artinya apa? Halal haram itu mutlak,
milik atau hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini ada pernyataan yang bagus. Para ulama mengatakan di antaranya Syekh Ibrahim Al-Syekh ketika makna haramtul harama, saya mengharamkan yang haram, ada dua kemungkinan ikhwah. Yang pertama, berkeyakinan hal tersebut memang haram berdasarkan ilmu yang ada, tidak ada pandangan hawa nafsu, Qur'annya, sunnahnya. Dan yang kedua, setelah berkeyakinan bahwa itu haram, al-ijtinab, menjauhinya, artinya tidak melakukan keharaman tersebut. Maka ini cukup di dalam urusan agamanya, kewajiban dia lakukan dan semuanya kompleks. Ketika hal yang haram dalam apapun itu bentuknya, muamalahkah, lalu dalam pergaulankah, dalam urusan ibadahkah, ketika memang haram, maka wajib untuk ditinggalkan. Coba, hal demikian apakah memang tidak bisa memasukkan ke dalam surga Allah? Bisa. Syirik itu adalah keharaman dan memang haram dan harus ditinggalkan. Kemudian kalau kita perhatikan di sini dalam hadis ini redaksi tidak adanya di dalam haji ya ataupun zakat. Maka bagaimana kalau tidak berhaji dan zakat? Ini masuk dalam konteks keharaman. Artinya apa? Kalau seseorang meninggalkan haji tanpa uzur atau meninggalkan zakat, maka itu masuk dalam konteks keharaman. Artinya harus meninggalkan keharaman tersebut. Nah ini jadi kompleks ya. Halalnya iya, haramnya ditinggalkan. Sehingga masuk di dalam cakupan semua perkara urusan agama seseorang. Maka konsekuensinya wajar. Nabi menjamin orang tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis ini yang pertama, ghayah atau tujuan dari kehidupan ini adalah apa? Dukhulul jannah, masuk surga. Jadi tujuan target utama kita masuk surga. Yang kedua jelas ahammiyatus shalawatil maktubat, urgensi atau pentingnya dari sholat 5 waktu, sholat wajib. Yang kedua, ahammiyatus syiyam, urgensi dari puasa Ramadan. Dan tentu di sini urgensi juga dalam urusan agama kita, halal dan haram. Dan yang terakhir yaitu masalah tentang peranan dari syariat kita untuk menjaga kemaslahatan hidup seseorang, yaitu dalam masalah muamalah dalam urusan dunia dengan memperhatikan batasan-batasannya. Halalkah itu atau haramkah itu. Baik. Hadis selanjutnya, hadis nomor 23 dan ini hadis yang terakhir ya. Silakan Kang Alif bisa dekoder lagi hadis yang terakhir. Dibaca koordinir. Silakan Kang Teguh untuk share screen. Ya, silakan. Barangkali ada peserta yang ingin membaca hadis berikutnya. Ya, boleh Kang. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhan was sabru diya wal qur'anu hujjatul laka wa hujjatul laka au alaik kullun nasi yaqdu faba ya'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Artinya dari Abu Malik Al-Harits Al-Ash'ari radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah memberatkan timbangan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah nur atau cahaya. Sedekah adalah burhan atau bukti nyata.
Sabar adalah pelita, Al-Quran adalah hujjah atau pedoman bagimu dan atasmu, akan mendorongmu masuk surga jika kamu selalu menerapkan isinya, dan mendorongmu masuk neraka jika kamu tidak menerapkan isinya ketika di dunia. Semua orang bekerja sampai ada yang menjual dirinya, sehingga ia menjadi merdeka atau malah celaka. Hadis riwayat Muslim. Jazakallah khair ya atas pembacaan hadisnya. Hadis yang terakhir ya, perjumpaan kita pada kesempatan siang yang barokah ini. Hadis yang memang mencakup tentang abwabul khair, sama ya seperti yang telah lalu, yaitu tentang pintu-pintu kebaikan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Haris bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian ini adalah setengah dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah, ucapan kalimat tasbih alhamdulillah memenuhi mizan. Mizan. Wa subhanallah walhamdulillah, adapun ucapan subhanallah dan ucapan alhamdulillah, tamla'ani au tamla'u bainas samai wal ard, akan memenuhi atau memenuhi di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat ini adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah ini adalah bukti. Wassabru diyaun, dan kesabaran adalah sama cahaya. Nanti kita jelaskan apa perbedaannya antara nurun dan dia. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Quran ini adalah hujjah yang akan menolongmu atau nanti yang akan mencelakakanmu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia berada di pagi hari atau berjalan di pagi hari. Fabai'u nafsahu, menjual dirinya. Famu'tiquha, maka dia membebaskan dirinya. Au mubiquha, atau malah mencelakakan dirinya. Baik jamaah, ini pun sama ya, hadis yang berisi tentang targhib, motivasi ataupun ancaman bagi manusia terkait dalam meniti kehidupan dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama dan ibadah. Di sini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang suci at-tuhur, itu setengah dari keimanan. Nah, suci di sini ulama kompleks di dalam menjelaskannya. Adapun Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali ya, imam besar dalam umat Islam, beliau menjelaskan tuhur di sini yang menjadi nanti setengah dari keimanan, yaitu taharatul qalbi. Artinya apa? Sucinya hati dari sikap khianat, dari sikap hasad, dari sikap benci, takabur, dan semua penyakit amalan hati. Ketika seseorang bisa menjauhi hal ini, maka itu sudah mencakup setengah dari keimanan. Ada lagi ulama yang mengatakan memang suci di sini suci dalam sikapnya konkret. Suci dari hadas, ya, ketika mau sholat berwudu dulu atau mandi besar dulu. Ya, ada ulama yang menggabungkannya. Jadi yang menjadi setengah keimanan yaitu ketika seseorang membersihkan atau kesucian dalam batinnya dari kesyirikan, penyakit hati, dan juga dari lahiriahnya, toharoh, ketika melakukan peribadahan. Insya Allah semuanya ini masuk dalam konteks setengah dari keimanan itu sendiri. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ya menjelaskan Nabi kita melalui Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang permasalahan zikir atau wirid hamdalah, ya, alhamdulillah. Zikir semacam ini meskipun simpel di lisan, tapi masya Allah itu bisa memenuhi mizan. Mizan ini nanti ya alur pada hari kiamat berupa timbangan, di mana menimbang amalan manusia seluruhnya. Dan ucapan alhamdulillah ini menjadi pembobot atau pemberat dari mizan itu sendiri. Disambung lagi dengan ucapan subhanallah dan alhamdulillah digabung pula memenuhi langit dan bumi. Kenapa demikian? Karena ini adalah salah satu kalimat yang Allah cintai, bahkan Allah paling cintai.
alhamdulillah, subhanallah, wa bihamdi, dan seterusnya. Maka layak untuk kita kontinukan, dawamkan zikir dengan kalimat-kalimat semacam ini. Lalu Nabi kita mengatakan tentang masalah sholat. Sholat yang kita lakukan ini akan menjadi cahaya, ya. Cahaya berupa apa? Cahaya yang nantinya akan menjadi apa? Menjadi kebaikan di dalam kehidupan seseorang. Cahaya dalam hati, seseorang bisa mendapatkan petunjuk, sekaligus cahaya nanti pada hari kiamat, ya. Orang yang melakukan sholat, terlebih para ikhwan ya, itu sholat antum jalan ke masjid, baik siang, malam, ataupun dalam keadaan subuh, itu nanti akan mendapatkan suatu cahaya di hari kiamat. Sehingga dalam hadis Imam Abu Dawud, Nabi kita mengatakan, Bashiril mashina bil zulmi ilal masajid bin nur atam yaumal kiamat. Ini buat ikhwan laki-laki ya, dengar ini. Nabi kita mengatakan, berikan kabar kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam dan subuh menuju masjid itu nanti menjadi cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Masya Allah. Berarti sholat adalah cahaya nanti di hari kiamat dan juga petunjuk kebaikan di alam dunia ini. Kemudian Nabi menjelaskan sedekah, ya. Sedekah ini sifatnya tentu sedekah maliyah. Jadi beribadah kepada Allah dengan harta, menolong fakir miskin ataupun untuk apa. Dan sedekah ini sebagai burhan. Artinya apa? Petunjuk benarnya iman. Ya, itu maksudnya. Petunjuk kebenaran iman seseorang itu dengan sedekah. Lalu sabar itu dia. Lihat. Sama-sama sabar itu adalah cahaya. Sama seperti nur. Bedanya apa? Nah ini. Dia, ulama mengatakan, cahaya yang sifatnya panas. Sehingga dikatakan matahari itu dia, cahaya panas, berarti kuat. Berbeda dengan cahaya, dia itu disertai dengan rasa panas, berarti bobotnya besar. Dalam hal ini, sabar perkara yang begitu alot, sulit, dan perjuangan yang teramat sangat hebat. Sehingga Nabi mengatakan dengan lafaz dia, cahaya beserta rasa panas. Dan kalau kita perhatikan dari sholat, kemudian sedekah, diiringi dengan sabar. Jadi sholat, sedekah ini memang butuh perjuangan yang teramat sangat besar. Ya, sehingga sabar itu adalah berupa cahaya yang disertai dengan rasa panas. Lalu Nabi mengatakan setiap manusia ini berada di pagi hari. Mereka menjual dirinya. Artinya apa? Imam Nawawi mengatakan, yaitu ketika dia berjual, melakukan penjualan, jual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dengan taat kepada Allah, intinya ya, menjual diri dengan taat kepada Allah, maka dia seakan-akan membebaskan dirinya dari azab Allah. Itu maksudnya kata Imam Nawawi. Jadi menjual diri kepada Allah dengan taat kepadanya, berarti sama halnya membebaskan diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bersama. Ada yang menjual dirinya kepada setan. Artinya taat kepada setan, mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, maka dia sama halnya mengikuti petunjuk selain Allah, maka dia seakan-akan membinasakan dirinya. Baik, ikhwatillah, di sini ada beberapa fikih ya yang bisa kita ambil. Yang pertama jelas dari hadis ini bisa kita dapatkan pelajaran, yaitu anjuran untuk senantiasa menjaga kesucian, baik lahiriah ataupun batiniah ya. Dan yang kedua anjuran untuk melakukan zikir dengan tasbih, dengan tahmid, ucapan tersebut yang memiliki bobot nanti di yaumul mizan. Dan tentu selanjutnya anjuran untuk senantiasa melakukan sholat, sunnahnya terlebih wajibnya, karena itu adalah cahaya kebaikan dan nanti cahaya pada hari kiamat. Anjuran sedekah pula, dan anjuran untuk bersabar karena itu adalah sangat sulit. Dan Al-Quran pula, jangan dilupakan ya. Al-Quran kita pelajari, kita amalkan.
Kalau Al-Quran diabaikan maka akan menjadi hujah alaik. Jadi menjadi nanti hal yang bisa menjerumuskan kita. Tapi kalau Al-Quran dipelajari, dipahami maknanya, diamalkan, maka dia akan menolong kita semua. Baik, dan tentu setiap hari kita bergelut dengan taat kepada Allah. Kalau tidak taat kepada Allah maka terjerumus kepada syahwat dan taat kepada setan. Lalu yang selanjutnya bahwasanya yang namanya kebebasan hakiki, al-huriyah hakikah, kebebasan diri secara hakikat, itu seseorang melakukan taat kepada Allah ya, dan bukan taat kepada manusia. Artinya taat kepada keburukan tapi takut kepada manusia. Sehingga hal demikian bisa kesyirikan ataupun keharaman karena takut kepada manusia, ini sama halnya seperti perbudakan syaitan. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan 3 hadis ikhwafillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan untuk kita sekaligus pengamalan kebaikan dalam kehidupan kita, terlebih dalam urusan agama dan bekal untuk di akhirat kita. Nanti insya Allah kita sambung hadis yang ke-26 berarti ya. Gitu ya. Nanti disebutkan lagi. Baik, itu saja mungkin Kang Alif, silakan. Baik. Alhamdulillah. Itulah tadi paparan materi dari Ustadz Dede. Untuk selanjutnya kami buka kesempatan bagi para peserta kajian yang bertanya. Dipersilakan. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung on microphone lewat chat. Kalau ada yang tanyain, mudah-mudahan bisa ada jawabannya. Kalaupun enggak, wallahu ta'ala alam ya. Ini ada satu Ustadz dari Kang Rijal. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya, jika ada seorang muslim yang menghalalkan yang haram dan juga sebaliknya, apakah bisa menjerumuskan orang tersebut kepada kekafiran? Syukron. Baik jemaah, kalau ada ya tokoh ya melakukan doktrin demikian, jadi dia menghalalkan apa yang memang Allah haramkan dan juga mengharamkan apa yang memang Allah halalkan, ini mutlak, secara mutlak itu kufur loh, kafir. Ya, kalau ada orang yang melakukan demikian, kufur, kafir, keluar dari agama Islam karena memang bertentangan dengan prosedur ajaran dari Allah dan juga Rasulnya. Secara mutlak ini orang kafir, kufur udah. Seperti berkeyakinan halalnya zina atau halalnya khamr, ini udah kufur. Bagaimana pengikutnya? Terlepas dua. Kalau pengikutnya tahu ya itu salah dan diikuti, masuk dalam kekufuran. Tapi kalau pengikutnya bodoh yang memang nggak tahu, nah ini itu di bawah masyiah atau kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, secara mutlak itu berimbas kepada kekafiran. Wallahu ta'ala alam. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, tadi di hadis ke-22 itu, apakah kita ketika sudah merasa puas dengan mengerjakan sholat Oktober, kemudian berpuasa Ramadan dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, kita itu merasa puas dengan halal itu, apakah termasuk apakah diperbolehkan, apa seperti apa gitu Ustaz? Baik. Tapi jemaah, mengamalkan hal demikian boleh, tidak apa-apa. Ya, memang petunjuknya kayak gini ya. Dan ini memang petunjuk yang kompleks loh. Terutama dalam masalah halal dan haram. Yang halal itu yang memang Allah dan Rasulnya halalkan, yang haram jelas banyak ya. Apalagi dalam urusan masalah akidah. Sehingga apabila diamalkan oleh seseorang, mencukupkan hal demikian, ternyata kalau kita pelajari dan gali lagi, maknanya kompleks, banyak. Ya. Dan itu boleh. Cuma di sini ada beberapa kriteria lagi dong. Yang pertama apa? Selama menjauhi dosa-dosa besar. Lihat. Berarti masuk dalam mengharamkan ya, apa yang diharamkan. Menjauhi dosa-dosa besar. Dan tidak terjerumus kepada kekufuran, terlebih kufur akbar. Mudah-mudahan
diamalkan dan bisa mencapai derajat surga tersebut. Lalu yang kedua, arahan selanjutnya, jangan sampai ada istilah maghrur. Awas, tertipu oleh amalan itu sendiri. Maghrur, ya. Jadi kalau tertipu ini maghrur, tertipu dengan amalan, dia mencukupkan dan merasa aman. Ini yang nggak boleh. Ya, jadi kita melakukan amalan apapun itu, kita harus senantiasa ada rasa takut dengan amalan yang kita lakukan, khawatir tidak diterima. Dan jangan sampai adanya adanya rasa tertipu. Jadi udah nyaman lah dengan apa yang dilakuin. Jangan. Ya, kita nggak tahu nih kondisi amalan kita diterima atau tidak. Ya, makanya jangan ada perasaan cukup melakukan amalan soleh. Terus continue tertipu oleh amalan, jangan. Kita nggak tahu akhir kita seperti apa. Ya, karena istiqomah ini sampai mati. Kemudian juga ini sifatnya orang munafik. Orang munafik ini sifatnya apa? Mereka amalannya kecil tapi merasa enjoy saja. Berbeda dengan sifat orang mukmin. Amalannya banyak tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauhi sifat nyaman ketika telah melakukan amalan soleh. Maksud nyaman di sini mencukupkan. Artinya bukan nyaman hatinya. Oke, ketika sudah beribadah, melakukan amalan soleh, kita nyaman hati kita, itu dampak dari beribadah memang. Tapi kalau merasa nyaman, mencukupkan, enjoy, ya udahlah. Mencukupkan di sini berarti istilahnya aman lah. Jadi aman dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh. Ingat, sifat orang mukmin amalannya banyak tapi masih takut kepada Allah, dan sifat orang yang munafik amalannya kecil tapi dia enggak takut kepada Allah, enjoy saja dan merasa tertipu oleh amalannya. Wallahu ta'ala. Itu mungkin beberapa arahan-arahan dari hadis nomor 22. Baik, Kang Alif, mungkin bisa ditutup ya. Baik, sudah kita tutup sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada pemateri Ustadz Dede Yan Akmal. Jazakallahu khair. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah mudahkan kita untuk meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada para peserta kajian yang menghadiri Crispy rutin pada hari ini. Bagi Agang Teteh yang mencari kebutuhan kuota internet, pulsa atau e-wallet, bisa langsung cek dan DM Instagram @cepreneur. Ya, jangan lupa di follow. Baik, untuk menutup kebersamaan kita pada kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika Ya, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Alif Rizky, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk diisi ya link absensinya Kang Teteh.